Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Saya Ibnu Ferry Wardana dengan NIM HR039, mahasiswa Universitas Mula Warman kelas A angkatan 21. Hari ini saya akan menjelaskan penyelesaian saya dari kuis 2 metode numerik. Soal nomor 1, pertama saya buat fungsi list 3544 dan 5229 sesuai pada soal. Dan kemudian fungsi tersebut saya copy ke list kopas 1 dan ke list kopas 2. Dilanjutkan pada def reset ini saya pakai agar fungsi yang di atas tadi kembali seperti semula dengan for i in range 2 dan for j in range 3. Jika i sama dengan 0, maka fungsi ij sama dengan kopas 1j. Jika i sama dengan 1, maka fungsi ij sama dengan kopas 2j. Dilanjutkan pada fungsi selanjutnya, yaitu plus minus. Di sini fungsi ini saya gunakan untuk menentukan apakah angka tersebut positif atau negatif. Jika angka tersebut positif, maka plus ini akan menjadi nilai true, dan jika tidak, maka menjadi nilai false. Fungsi kemudian akan mereturn plus ini. Dilanjutkan pada fungsi eliminasi dengan parameter elim yang menunjukkan apa yang dieliminasi, misalnya x atau y. Pada selanjutnya ini, program akan menampilkan bentuk eliminasi seperti yang di bawah ini. Dan pada variabel not sama dengan 0, ini 3 ini difungsikan untuk perhitungan. Jika elimnya tadi sama dengan x, maka not sama dengan 0. Jika tidak, maka sama dengan 1. X not ini jika elimnya sama dengan x, maka variabel sama dengan 1. Jika tidak sama dengan 0, dan pada elim ini kebalikan dari elimnya. Pada if percabangan if ini, fungsi 0 not sama dengan fungsi 1 not. Jadi program akan menyamakan koefisien x-nya. Jika koefisien x-nya berbeda, maka akan dilanjutkan ke else. Jika koefisien x-nya sama pada eliminasi x ini, misalnya, maka akan ditentukan dulu tandanya. Jika tandanya berbeda, maka program akan melanjutkan ke perhitungan perjumlahan. Jika tandanya sama, maka program akan menghitung dengan pengurangan. Untuk perhitungannya seperti biasa, untuk rumus eliminasi, untuk 2 ini yang membedakan adalah fungsi plus dan fungsi minnya saja. Kemudian program akan ngeprint pertama nilainya, nilai yang hasil kurangan tadi, kemudian diprintkan kebalikan dari, misalnya ingin mengeliminasi x, maka yang akan diprintkan adalah y, dan nilai pengurangan dari sama dengannya, dengan konstantanya. Hasil printnya akan berbentuk seperti ini jika mengeliminasi y. Dan melanjutkan ke tadi, jika koefisiennya berbeda, maka program akan melakukan perkalian agar koefisien persamaan 1 dan 2-nya sama. Dengan masing-masing angka ini dikalikan dengan angka di depannya jika ingin mengeliminasi x. Jika mengeliminasi x, dikalikan dengan indeks keduanya. Dengan rumus seperti ini. Kemudian program akan merekursifkan fungsi tadi lagi. Setelah semuanya selesai, list fungsi tadi akan direset kembali agar bisa untuk jawaban-jawaban yang lain seperti substitusi dan Cramer. Dilanjutkan pada fungsi substitusi. Fungsi substitusi ini kurang lebih seperti saat mengerjakan di kertas. Pertama, print dulu fungsi pertamanya. Kemudian akan dipindah ruaskan 3x-nya ke kanan, lalu dibagi dengan 5 ini, koefisien dari y. Secara rumus akan seperti ini bentuknya. Melanjutkan untuk mengeprint fungsi keduanya, dan mengeprint fungsi kedua setelah koefisien y-nya dimasukkan, yang dari x tadi. Program kemudian akan menghitung hasil dari ini, 2 dikali 44 dibagi 5 pada kalkulasi 1, dan pada kalkulasi 2 ini program akan menghitung 3 dikali 2 dibagi 5. Dilanjutkan, program akan memasukkan nilai kalkulasi 1 dikurang kalkulasi 2 ini, menjabarkan perhitungan yang panjang ini. Kemudian akan dipindah ruaskan nilai yang tidak ada x-nya ini ke kanan. Lalu program akan menghitung kembali nilai dari pengurangan yang bagian kiri dan bagian kanan ini. Kalkulasi 1 untuk yang di kiri sama dengan, dan kalkulasi 2 untuk yang di kanan sama dengan.
Program kemudian akan mengeprintkan lagi yang seperti ini, hasil perhitungan tadi. Setelahnya, program akan menghitung nilai kalkulasi 1 dibagi kalkulasi 2 atau bagian kanan dibagi bagian kiri. Dan program akan mengeprintkan nilainya. Setelahnya, diulangi lagi untuk fungsi y. Print fungsi pertama, kemudian masukkan nilai x ke fungsi pertama, lalu dihitung, dikalikan dengan koefisien x-nya tadi, di sini di kalkulasi 3. Setelahnya, program akan mengeprintkan hasilnya tadi, hasil perhitungan tadi, dan lalu akan dipindah ruaskan ke kanan untuk mencari y-nya. Program akan menghitung penjumlahan ini dan akan diprintkan ke kanan sini. Print lalu akan dituliskan nilai y-nya. Untuk bisa diperhatikan pada nilai x ini 2,99996 berbeda dengan cara eliminasi yang seharusnya sama saja. Tapi hasilnya seperti ini dikarenakan ada terdapat pembagian dan terkadang pada pembagian ini akan terjadi error. Tapi hasilnya tidak akan jauh dari hasil sebenarnya. Dilanjutkan dengan fungsi Cramer. Pada fungsi Cramer saya masukkan parameter var, yaitu var jika var sama dengan x, variabel yang dicari sama dengan x, maka program pertama akan mengeprintkan rumus dari metode Cramer untuk mencari x, kemudian dicari hasil atasnya atau hasil pembilang C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B1, dan penyebutnya C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B1. Jika variabel yang dicari adalah y, program akan masukkan fungsi rumus yang dipakai untuk mencari y dengan rumusnya sama saja seperti ini. Kemudian program akan mengeprint hasil dari pembilang dibagi penyebut, dan bentuknya akan seperti ini. Ini hasil perhitungan pembilangnya, dan ini hasil perhitungan penyebutnya. Penyebut pembilang. Didapat nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 7. Dilanjutkan ke kuis 2 nomor 2. Menggunakan rumus interpolasi kuadratik, cari nilai y untuk titik x sama dengan 3,2 yang berada di antara titik 1, 1,5, 2, 2,1, dan 5, 4,2. Lalu gambar grafiknya. Saya menggunakan library matplotlib pyplot as plt sebagai plt. Pertama saya masukkan titik x-nya 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Kemudian saya masukkan nilai y-nya 1,5, 2,1, dan 4,2. Saya masukkan juga xt-nya, yaitu untuk titik x sama dengan 3,2. Pada fungsi potongan fungsi ini saya gunakan untuk meringkas penulisan rumusnya. Sehingga pada fungsi potongan fungsi ini dapat parameter xa, xb, xc, dan direturunkan adalah potongan dari fungsinya karena fungsinya mirip-mirip. Untuk yt, pertama y0 dikali potongan fungsi dengan x1, x2, x0, lalu ditambahkan dengan y1 dikali potongan fungsi x0, x2, x1, dan dikalikan lagi dengan y2 dikali potongan fungsi x0, x1, x2. Ini tidak perlu. Lalu akan dimasukkan ke matplotlib-nya, garisnya, kemudian dibuat lagi satu seperti ini untuk membuat titik letaknya, letak dari xt dan yt. PLT-SEO digunakan untuk menampilkannya. Hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat titik agak tidak mendekati garis, tidak ada di dalam garis, dikarenakan pada fungsi pt ini, fungsi potongan fungsi ini terdapat pembagian, dan dalam pembagian bisa terjadi error seperti pada nomor 1. Lanjutkan ke nomor 3, persamaan linear 4 variabel yang begini. Kemudian saya masukkan masing-masing w, x, y, z-nya pada masing-masing persamaan ke dalam list mat atau matriks. Yang pertama ada fungsi 01 digunakan sebagai dekorasi saja, agar pada hasil inputan nanti, hasil outputan, setiap 0,0 atau min 0,0 akan tertulis 0, dan setiap 1 akan tertulis 1. Dilanjutkan fungsi print matrix, diperlakukan 01.
pada in rank len mat ini digunakan untuk memberi matriksnya, garis matriks ini. Lalu len mat ini digunakan untuk menghitung jumlah satu baris dan satu kolomnya per kolom, dan jumlah kolomnya untuk J. Jika J sama dengan 4, maka di akhirnya diberi ini untuk menutup matriks. Dilanjutkan ke fungsi into zero. Digunakan, ini fungsi ini saya pakai untuk membuat nilai 0. Jadi var i in range len mat kali sama dengan mat i 6. If i tidak sama dengan pivot, var j in range len mat digunakan rumus untuk mengubah rumus dari Gauss-Jordan untuk mengubah nilai menjadi 0. Dilanjutkan fungsi into 1 digunakan untuk mengubah nilai menjadi 1. Kurang lebihnya sama dengan into 0, yang berbeda hanya rumusnya saja. Kemudian dilanjutkan fungsi jawab untuk menampilkan jawabannya. For i in range len mat, maka di sini akan terjadi 4 kali perulangan sesuai dengan banyaknya kolom di sini. Masing-masing akan menjadi 0,0, 0,0, 1,1, 1,1, 2,2, 2,2. Dan kemudian setelah semua selesai, matriks tersebut akan di-print dan program pada akhirnya akan menjalankan def jawab ini. Secara sekaligus, semua fungsi di atas akan terjalankan. Didapat hasil akhirnya seperti ini. Jawabannya tidak benar-benar sesuai dengan cara kalkulus biasa, karena terdapat banyak sekali pembagian sehingga akan banyak terjadi error. Tapi hasilnya tetap mendekati. Lanjutkan kuis 2 nomor 4. Pertama saya buat fungsi fx-nya, x kuadrat min 2x min 2. Kemudian saya buat rumus biseksinya, a plus b per 2, dan regulasinya fungsi b kali a dikurang fungsi a kali b dibagi fungsi b kurang fungsi a. Ini digunakan untuk mencari nilai tengahnya nanti. Lalu ada fungsi jalur metode untuk menentukan metode mana yang ingin digunakan. A sama dengan 2, B sama dengan 3 merupakan batas atas dan batas bawahnya. Dan iterasi sama dengan 0. Dan program akan mengeprint metode dan metode apa yang akan digunakan. While true, sehingga perulangan tidak akan berhenti hingga di break. Pertama akan diprintkan iterasi yang keberapa, dan X akan dihitung tergantung jika memilih metode biseksi maka akan menggunakan fungsi biseksi, dan jika memilih regulasi akan menggunakan fungsi regulasi. Program kemudian akan mengeprint A, X, B, FA, Fx, dan Fb-nya. Dan di sini jika fungsi A dikali fungsi X kurang dari 0, maka B akan berubah menjadi X, nilai B akan berubah menjadi nilai X. Jika fungsi A dikali fungsi X sama dengan 0, maka hasil didapatkan, maka akan di break. Jika fungsi A dikali fungsi X lebih dari 0, maka nilai A yang berubah menjadi X. Iterasi akan bertambah terus. Fungsi main ini digunakan untuk menjalankan program. Pertama, program akan ngeprint, pilih metode dulu 1 biseksi, 2 regulasi. Dan program akan meminta pengguna untuk menginput 1 atau 2. Jika pengguna memilih 1, maka dilanjutkan ke metode biseksi. Jika pengguna memilih 2, maka dilanjutkan ke metode regulasi. Selebihnya akan terus mengulang def ini. Program akan menjalankan def main. Misalnya ingin memilih biseksi, ini didapat jawabannya pada iterasi ke-50 dengan jawabannya X 2,732050807568877. Jika mencoba regulasi, jawaban ditemukan pada iterasi ke-13 dengan X yang sama 2,732050807568877, dan iterasinya diperlihatkan di sini 13. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, saya juga minta maaf. Dan